Permisi Pak. Iya, Bu Siti Rofida, apa ada yang bisa saya bantu, Bu Siti Rofida? Iya Pak. Kira-kira mengganggu nggak Pak waktu ini? Untuk sekarang jam ya, saya saat ini lagi free, Bu Siti Rofida. 1 jam lagi saya ada rapat bersama teman-teman yang lain. Gimana Bu Siti Rofida? Gini Pak, maksud dan tujuan saya kesini itu kemarin kan saya melakukan uji dengan Pak Agung, tetapi Pak Agung itu kayaknya kurang mengungkapkan semua permasalahan yang Pak Agung alami gitu Pak. Jadi saya merasa itu saya kesini itu bertujuan untuk bagaimana sekiranya Bapak itu bersedia mengamati kegiatan coaching saya dengan Pak Agung nanti, bagaimana terhadap permasalahan Pak Agung yang alami seperti itu Pak. Kalau boleh tahu kenapa nih Pak Agung sampai di coaching sama Bu Siti Rofida? Ya soalnya gini Pak, waktu dilihat itu ya itu muncul Pak, nggak tahu entah kenapa waktu saya tanya kayak ada beban gitu Pak dalam pikirannya. Saya tanyakan ya ada sedikit masalah gitu dalam pikiran Pak Agus seperti itu Pak. Apa yang bisa bantu? Saya berharap itu Bapak bersedia mengamati kegiatan saya untuk coaching kembali dengan Pak Agung nanti Pak, untuk mencari solusi permasalahan yang Pak Agung alami seperti itu. Berarti Bu Siti Rofida ini secara tidak langsung saya menjadi supervisor pada saat Bu Siti Rofida melakukan coaching sama Pak Agung gitu ya Bu Siti Rofida ya? Iya Pak. Oke, kebetulan saya lagi free, monggo nggak apa-apa kalau Pak Agung bersedia. Monggo Pak Agung dipanggil Bu Siti Rofida. Isi ya Pak? Iya, Bu Siti Rofida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, monggo dulu Pak. Ya, monggo duduk Pak Agung. Gini Pak Agung, mohon maaf saya manggil Pak Agung ke ruangan saya ya. Ya Pak. Tadi Ibu Siti Rofida sempat bercerita kemarin katanya Pak Agung ini melakukan coaching dengan Bu Siti Rofida. Betul? Ya, coba kemarin kebetulan sebentar kita. Sebenarnya Bu Siti Rofida tujuannya memanggil kamu di sini melakukan reka ulang kegiatan coaching kemarin. Tapi nyatanya Bu Siti Rofida atau tujuannya Bu Siti Rofida itu bukan mengadu kepada saya atas permasalahannya Pak Agung. Namun di sini Bu Siti Rofida ingin meningkatkan kegiatan coachingnya dia dengan meningkatkan kompetisi pertanyaan bobot supaya Pak Agung ini lebih terbuka lagi atas permasalahannya seperti itu Pak Agung. Ya Pak. Apa ya Pak Agung ya? Oke, kira-kira bisa sudah dilaksanakan coaching yang kemarin tidak dari awal supaya saya dapat memberikan umpan balik atau evaluasi terhadap kegiatannya Bu Siti Rofida. Monggo dilakukan sudah Bu Siti Rofida. Selamat siang Pak Agung. Ya, selamat siang Bu. Gimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah baik Bu. Pak Agung, mohon maaf ya, nggak sengaja kan kemarin lihat Pak Agung itu termenung seperti itu Pak. Saya lihat itu kayaknya Pak Agung ada beban gitu Pak. Kira-kira kalau boleh tahu permasalahan apa yang sekiranya mengganggu pikiran Pak Agung? Ya, kemarin itu saya termenung di pojok kelas itu di kelas 4 itu karena saya mikir kok saya itu sering datang ke sekolah itu telat, tidak hadir tepat waktu, sehingga termenung. Saya ingin seperti teman-teman yang lain itu bisa datang ke sekolah itu tepat waktu, bisa menjaga anak-anak senang, menunggu anak-anak di gerbang sekolah. Sebenarnya saya ingin seperti itu, seperti teman-teman yang lain. Berarti permasalahan Pak Agung yang dialami itu ya karena Pak Agung ini rasa telat datang ke sekolah. Sering Bu. Iya, merasa telat datang ke sekolah, tidak seperti rekan-rekan guru yang lain seperti itu ya Pak.
kira-kira harapan Pak Agung ini dalam percakapan kita ini apa Pak Agung? Ya, saya kemarin kan bisa beli sama Bunda Frida. Hari ini saya tanyakan tuh ini ketika saya cerita bahwa Bunda Frida itu saya mendapatkan dan dibantu lah sama Bunda Frida bagaimana saya itu bisa datang tepat waktu seperti teman-teman yang lain. Berarti Pak Agung ini pengen mendapatkan solusi dari percakapan kita hari Ya, ini. mendapat Kalau solusi. ya, kira-kira kalau boleh tahu penyebab dari permasalahan Pak Agung yang alami ini, kira-kira penyebabnya apa Pak? Nah, sebenarnya saya di rumah itu ada kerjaan juga kalau pagi gitu ya. Kan punya anak kecil, sementara istri kan masak gitu. Akhirnya saya kasih ngomongnya kecil, kemudian masih ke halaman, kemudian kadang saya itu ke sawah bu. Jadinya siap-siap di rumah itu sudah siang kan, sampai ke sekolah malah melewati jam masuk sekolah terlambat sekali. Berarti selain mengajar, Pak Agung punya aktivitas yang lain ya, Ya, seperti betul. ke sawah, seperti itu ya Pak. Ya. Kira-kira rencana Pak Agung ini apa untuk bisa mengatasi masalah Pak Agung ini? Sebenarnya bingung tapi ada juga sih rencana saya ingin bangun itu lebih awal sehingga saya bisa bantu istri jaga anak kecil, kemudian mungkin kegiatan saya yang ke sawah itu saya ganti di sore hari, mungkin saya bisa hadir setelah itu tepat waktu. Oke, berarti itu ya Pak rencana Pak Agung ya. Kira-kira Pak Agung kapan rencana itu akan Pak Agung lakukan? Gitu. Rencana ada tapi kapan mau dilaksanakan pengennya sih secepatnya gitu. Tapi mungkin karena ini ya Bu ya masih butuh adaptasi, mungkin saya akan mulai di minggu depan mau bicara juga ke istri untuk bisa membantu saling sama-sama mengerti, membantu pekerjaan saya juga, atau mungkin saya juga minta bantuan orang tua untuk bisa bantu ngomong anak saya. Insya Allah minggu depan sudah saya laksanakan ini. Dari rencana Pak Agung yang disampaikan barusan, kira-kira dari rencana yang Pak Agung sampaikan barusan, kira-kira ada strategi lain Pak dari rencana Pak Agung yang barusan? Strategi lainnya mungkin yang dapat membantu kegiatan saya di jalan saya itu mungkin saya mau pakai alarm yang ada di HP itu biar saya bisa bangun lebih awal sehingga nanti bisa berangkat ke sekolah itu tepat waktu. Untuk yang masalah di sawah itu mungkin saya bisa minta apa itu namanya itu pekerja, nanti saya cari pekerja sehingga bisa membantu saya juga bekerja di sawah. Oke, berarti Pak Agung akan menggunakan strategi pakai alarm dan juga untuk aktivitas di sawah itu apa mencari pekerja untuk di sawah seperti itu ya Pak. Kira-kira dari rencana Pak Agung ini siapa yang bisa membantu Pak Agung dalam rencana Pak Agung untuk melakukan ini? Yang bisa bantu pastinya ya ketua. Jadi saya nanti minta dukungan istri, juga minta dukungan anak ketua saya untuk mengingatkan sebelum tidur mungkin alarm saya itu menghidupkan sehingga rencana saya itu bisa berjalan sesuai rencana. Terkait yang minta bantuan bekerja di sawah saya juga perlu ngobrol sama istri untuk disetujui karena juga mengeluarkan biaya dari anggaran keluarga. Tapi insya Allah istri saya itu mendukung. Oke Pak, ya saya bisa simpulkan ya Pak dari apa yang Pak Agung ceritakan barusan, kalau Pak Agung ini akan merencanakan untuk mengatasi masalah apa yang terjadi sama Pak Agung saat ini. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya harap saya tunggu
curhatan lagi dari Pak Agung, dari hasil rencana apa yang sudah Pak Agung rencanakan sebelumnya ini. Ya baik, sebenarnya saya yang harus bilang terima kasih yang sudah dibantu sama Bu Rafida. Jangan bosan nanti kalau saya cerita curhat atau minta bantuan. Sama-sama. Saya akan coba melaksanakan minggu depan dan hasilnya akan saya utarakan ke Ibu. Ya, terima kasih ya Pak Agung. Baru sama. Ini Pak Agung, Pak Agung boleh memindahkan ruangan saya, karena saya akan menindaklanjuti kegiatan persekusi Tirofida yang dilakukan kepada Pak Agung sebagai evaluasi dan bentuknya Yang Pak Agung bisa kembali lagi ke dalam kelas ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Iya. Pak. Ayo. Oke, Siti Rofida. Setelah saya amati dan saya catat di catatan saya ini, sebenarnya Bu Siti Rofida ini sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya. Bu Siti Rofida, Bu Siti Rofida ini menanyakan masalah koci, harapannya koci, penyebab koci, dan menanyakan solusi koci tersebut. Sebenarnya sudah bagus yang dilakukan Bu Siti Rofida. Namun mungkin Bu Siti Rofida di sini masih bingung. Pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah disampaikan sama Bu Siti Rofida ini termasuk pertanyaannya bagaimana gitu ya Bu Siti Rofida. Oke. Saya jelaskan sedikit ya Bu Siti Rofida ya, pertanyaan yang berbobot dalam pelaksanaan coaching. Pertama yaitu di mana Bu Siti Rofida itu harus menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman diri terhadap coaching. Contoh, apa yang menurut coaching itu menjadi kekuatan utama coaching dalam situasi terhadap permasalahan yang coaching alami. Kemudian pertanyaan kedua yaitu tentang visi dan tujuan. Sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Bu Siti Rofida kepada Pak Agung, ya kan? Bagaimana contohnya ya, apa arti keberhasilan, apa yang ingin dicapai terhadap solusi yang dibutuhkan oleh Pak Agung. Dan yang ketiga yaitu pertanyaan tentang solusi. Nah ini tadi Bu Siti Rofida saya lihat sudah melakukannya ya. Sudah bagus Bu Siti Rofida. Kemudian pertanyaan refleksi Bu Siti Rofida ya. Mungkin tadi sebenarnya Bu Siti Rofida bisa menanyakan kepada Pak Agung apa yang sudah Anda coba sebelumnya tentang permasalahannya Pak Agung. Mungkin lupa tadi ya Bu Siti Rofida ya. Itu perlu ditanyakan juga refleksinya yang pernah dilakukan Pak Agung atas permasalahan Pak Agung. Kemudian di sini ada pertanyaan tentang komitmen dan tindakan. Contoh pertanyaannya itu ya Bu Siti Rofida ya, apa langkah konkret pertama yang ingin Anda ambil setelah pertemuan ini. Jadi tapi tadi ada beberapa pertanyaan berbobot seperti tindakan ya, kayak yang Pak Agung tadi ditanyakan tentang apa yang akan dilakukan Pak Agung itu ya. Sudah. Kemudian pertanyaan tentang tantangan dan solusi alternatif sudah ditanyakan juga sama Ibu Siti Rofida. Kemudian ada pertanyaan tentang akuntabilitas, siapa yang bisa mendukung. Sebenarnya sudah dilakukan semua sama Bu Siti Rofida, cuma mungkin Bu Siti Rofida ini masih bingung ya Bu ya. Iya Pak, soalnya kan kurang memahami apa sih pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Mungkin bertanya menurut saya sekadarnya saja Pak, tapi yang dimaksud berbobot ya mungkin itu yang kurang memahami. Ya, saya lihat setelah saya amati Bu Siti Rofida di sini sudah melakukan pertanyaan yang sangat bagus dan berbobot kepada Pak Agung, sehingga Pak Agung saya lihat tadi tanpa Bu Siti Rofida memberi solusi, dia dapat memunculkan solusinya sendiri. Iya. Itu sudah menunjukkan kalau Bu Siti Rofida ini berhasil melaksanakan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang
bisa memunculkan solusi tersendiri terhadap kasus ini. Ya. Oke, apa ada yang bisa saya bantu lagi Bu Siti Rafida? Mungkin cukup Pak. Baik, mungkin nanti kalau ada kendala lagi, Bu Siti Rafida bisa mengajak saya untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan. Ya. Ya Pak. Oke. Baik, Bu Siti Rafida bisa kembali lagi ke dalam kelasnya. Ya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti Rafida.